Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Suku Purnomo. Nah, pada kali ini saya akan membahas mengenai parameter analisa FFA atau free fatty acid, atau dalam istilah bahasa Indonesianya yakni asam lemak bebas. Nah, di video kali ini saya akan menerangkan bagaimana prosedur analisa hingga nanti dapat diketahui hasil dari FFA yang terdapat di dalam minyak sampel pada sampel RBDPO. Jadi saya terangkan terlebih dahulu untuk proses analisanya. Sampel terlebih dahulu kita timbang untuk sampel RBDPO itu seberat 20 gram ya. Kemudian kita tambahkan dengan isopropil alkohol atau IPA yang sebelumnya sudah dinetralkan dengan indikator PP. Nah, setelah kita tambahkan dengan isopropil alkohol, kemudian kita panaskan di atas hot plate hingga larutan tersebut hampir homogen atau homogen ya. Dan di parameter yang bagian ini juga ada prosedur yang lain, yakni dengan dipanaskan terlebih dahulu isopropil alkoholnya, kemudian ditambahkan dengan sampel yang akan kita analisa. Namun di bagian ini yang seperti biasanya saya analisa, sampel tersebut kita tambahkan isopropil alkohol, kemudian kita panaskan di atas hot plate. Nah, setelah larutan tersebut kemudian kita angkat, kemudian kita tambahkan dengan indikator PP atau phenolphthalein 3 tetes, dan selanjutnya kita titrasi dengan NaOH 0,1 normal. Nah, untuk penambahan NaOH 0,1 normal ini kita gunakan dengan alat yang nantinya akan kita ketahui jumlah volume titrasi yang dihasilkan. Jadi setelah kita ketahui volume titrasi, kemudian kita masukkan ke dalam rumus yang sebelumnya sudah kita bahas di video sebelumnya, ini mengenai penjabaran rumus dari free fatty acid. Nanti kita dapatkan bahwa setelah kita ketahui berat yang kita timbang dan volume titrasi yang dihasilkan, baru kita masukkan ke dalam rumus, yakni 25,6 dikali 0,1 normalitas dari NaOH, kemudian dikali dengan volume titrasi, kemudian dibagi dengan berat sampel. Nah, dari situ nanti kita akan mendapatkan berapa besar atau kecil dari free fatty acid yang dimiliki dari sampel minyak yang kita teliti atau kita analisa. Nah, oke, selanjutnya kita masuk ke proses analisa. Yang pertama, kita masukkan Erlenmeyer ke dalam timbangan yang nantinya kita gunakan untuk menimbang sampel yang kita analisa. Kemudian kita rezero agar dalam bentuk kosong atau nol di dalam timbangan kita. Kemudian kita masukkan sampel sebanyak 20 gram ya. Kita menimbang sampel RBDPO, jadi kita timbang sebanyak 20 gram. Di situ 20,172 atau 20,171 gram. Nah, selanjutnya setelah kita timbang sampel yang kita akan analisa, kemudian kita tambahkan isopropil alkohol yang sebelumnya sudah dinetralkan dengan indikator PP. Nah, penambahan ini sebanyak 50 ml, kemudian ditambahkan di dalam sampel yang akan kita analisa. Setelah kita tambahkan isopropil alkohol, kemudian kita panaskan di atas hot plate hingga nanti larutan tersebut larut dalam artian di sini larutan tersebut homogen. Nah, sesekali kita goyang-goyang agar homogen sambil kita panaskan di atas hot plate. Oke, akan kita lihat di sini dari perubahan yang tadi keruh kemudian larut ya, agak bening seperti sampel semulanya. Nah, setelah homogen kemudian kita turunkan dari hot plate dan kita tambahkan indikator PP atau indikator phenolphthalein sebanyak 3 tetes.
Dan ini nanti setelah kita tambahkan indikator, kita goyang-goyang, maka larutan tersebut siap untuk dititrasi dengan NaOH 0,1 normal. Di sini NaOH-nya 0,1009 normal. Nah, kemudian kita titrasi ya, kita titrasi dengan menggunakan NaOH ini sambil kita amati perubahan warnanya. Kita di sini harus teliti, yakni perubahan warna dari semula kemudian akan menghasilkan warna yang pink atau pink muda. Oke, dapat kita lihat di sini warnanya sudah berubah ya, menjadi warna pink. Nah, selanjutnya kita lihat berapa volume titrasi yang digunakan untuk mentitrasi sampel RBDPO tadi, yakni 0,598. Selanjutnya kita masuk ke perhitungan hasil FFA dengan menggunakan rumus 25,6 dikali normalitas 0,1009 dikali dengan volume titrasi yang kita gunakan tadi 0,598 dibagi dengan berat sampel. Berat sampelnya 20,171 sama dengan 0,076. Nah, dari sini kita melihat bahwa hasil sampel RBDPO yang kita gunakan yakni memiliki FFA 0,076. Oke, sampai di sini video kali ini. Saya yakin teman-teman semua yang mendengar video ini akan sangat paham mengenai penjabaran dari proses analisa ini. Dan terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.